Oke, balik meneh ning Dianku channel cuy. Yap, 1 jutaan kameranya udah 4K 30 frame per second dan Full HD 120 frame per second. Coba tebak coy, ini drone apa cuy? Pasti salah semua kan? Yo pasti. Yap, namanya Akaso Brave 4. Yo. Link pembelian selalu ada di deskripsi ya. Buat kalian yang udah berkecimpung di dunia hobi drone di tahun 2018-an, ya sekitar tahun itu, pasti kalian sangat familiar dengan merek Shima. Yap, dulu Shima biasa dipasangin dengan action cam. Tapi dulu action camnya ya paling GoPro 3, GoPro 4 ataupun Xiaomi Yi. Dan itu kualitasnya sangat-sangat kurang lah menurutku kalau dibandingkan kualitas kamera drone-nya sekarang. Dan sekarang kamera ini udah ada AIS-nya dan bener-bener stabil cuy. Dan yang pasti kalian bisa beli action cam ini di Hugo Store cuy. Harganya 1 jutaan, yang pasti linknya udah tak taruh di deskripsi. Yap, di deskripsi video cuy. Termasuk ini kalau kalian kepo ini apa, ya linknya udah tak taruh di deskripsi. Yap, ini cuy, Akaso Bravo 4 Brave, yo ya, Bravo. Video 4K 20 megapiksel dan dia bisa di zoom 5 kali dan ada AIS. Yap, ini aplikasinya langsung di scan barcode aja di sini nanti dan langsung. Style dari kuncinya ini bener-bener niru GoPro cuy. Nah, ada kayak gininya, ganjelannya ada. Ya, wow, baterainya dapat 2 cuy, gila. Salah satu kelebihan dari action cam murah ya ini cuy. Dia tuh bener-bener loyal. Walah. Tuh banyak gini cuy. Aksesoris mounting, strap dan lain-lain ini ada 12 biji, 12 tipe. Ini sangat banyak sekali. Dan yang pasti nih cuy, remote-nya bisa record dan foto via sini cuy. Langsung hidup. Gede sekali cuy. Dan yap. Ringan sekali. Untuk harga 1 jutaan ini sangat jos banget. Dan yang pasti dia udah memiliki layar yang udah bisa disentuh. Nah ini poinnya cuy, kestabilan dan layar yang bisa disentuh. Kenapa cuy? Karena ya kalau nggak ada layarnya itu susah banget buat navigasi cuy. Sebelum melihat lebih jauhnya sampelnya seperti apa, coba tak tes kalau pakai drone itu seperti apa sih. Oke, jadi di sini aku menggunakan Isin EX5. Yap, drone ini tuh drone bagus, tapi kameranya dia jelek cuy, walaupun kameranya bisa digerakin. Nah, sistemnya seperti ini. Kalau kalian pengguna Shima dari tahun ya bala, ini kalian pasti tahu. Ini tuh pakai anti jelo. Nih, di sini tuh bisa, nah di sini tuh bisa geser ya. Nah, di sini tuh bisa geser-geser tuh. Nah, di sini di dalamnya tuh ada karet anti jelo sehingga nanti hasil videonya nggak bergetar. Ya akalannya seperti ini. Logikanya cuy, kalau drone sekecil ini aja bisa ngangkat, apalagi drone kalian gede misal kayak Bux 20 atau Bux 12 ya pasti bakal lebih kuat cuy. Nah, menariknya cuy, dari semua resolusi yang tersedia, aku paling suka Full HD 30 frame per second. Kenapa cuy? Karena kualitas dari detail videonya dia bagus dan kestabilan videonya paling stabil di resolusi ini cuy. Sampel pertama ini Full HD 30 frame per second, yang mana yang aku sebut paling bagus tadi. Dan ini kualitasnya cuy, kestabilannya coba tak goyang-goyangin ya. Tuh, kalian bisa melihat digoyangin kayak gini. Dan kestabilannya jadi seperti ini. Coba goyangin kanan kiri. Full HD 30 frame per second.
Dan layarnya nggak hanya satu, di bagian depan juga kalian bisa menemukan layarnya. Ya, layarnya ini hitam putih yang berisikan seperti informasi baterai, terus informasi modenya apa, bisa berfungsi sebagai jam dan juga bisa berfungsi menunjukkan berapa menit kalian rekam. Gitu cuy. Sementara di bagian bawahnya ada tombol power dan juga berfungsi sebagai untuk memilih modenya cuy. Di bagian atasnya kalian akan menemukan tombol OK dan LED-nya. Yang di bagian bawahnya dia ada buat naruh baterainya. Yap, di bawah ini nggak ada lubang mountingnya cuy. Dan baterainya ini klaimnya bisa ngerekam hingga 90 menit dan 4K 60 menit. Sementara di sisi kirinya di sini ada port buat micro USB dan HDMI. Dan pastinya juga ada slot micro SD up to 64 GB. Nah, di sini juga kalian bisa menemukan, oh ini mikrofon cuy, ada titik 3 itu. Dan di sebelahnya ada speaker dan tombol navigasi. Tapi ini kayaknya nggak akan kepake sih, karena ya buat apa navigasi, kan udah ada touchscreen cuy. Touchscreen-nya cuy, ini surprisingly kayak iso pusing ke saya. Itu lebih sensitif ini cuy dibandingkan GoPro 7 Black. Entahlah, nyatanya seperti itu cuy. Swipe ke bawah untuk melihat pengaturan mic-nya on atau hidup, ada kunci juga dan ada power. Sementara swipe ke atas untuk memilih modenya apa cuy, ya tadi ada video, foto, brush, dan pastinya untuk mengaktifkan Wi-Fi-nya. Oh ya, ngomong-ngomong soal Wi-Fi, ya pastinya SNCam ini bisa dihubungkan dengan aplikasinya. Tapi nyatanya cuy, yang menjadi poin penting di sini adalah touchscreen-nya, bukan aplikasinya. Karena di aplikasinya settingannya hanya sedikit banget, lebih banyak ke pengeditan. Kalau kalian pengen ngedit video, dia aplikasinya bisa dipakai buat ngedit video. Nah, kalau di swipe ke kanan kiri, kalian bisa langsung berpindah modenya. Di pojok kiri bawah kalian bisa menemukan settingan. Nah, di settingan ini kalian bisa men-setting beberapa pengaturan penting seperti resolusi video. Video mulai dari 720 30 frame per second hingga paling tinggi 4K 30 frame per second. Sementara di bagian pengaturannya kalian bisa melihat di sini ada special effect, ada power frekuensi, bahasa, waktu, suara, dan lain-lain cuy. Full HD 4K 30 frame per second, stabilization on. ...4K 30 frame per second. Gimana kualitasnya cuy? ...4K 30 frame per second, gimana kestabilannya dan bagaimana kualitas suaranya kalau di kondisi yang ramai seperti ini cuy. Kalian bisa menilai ini jalan pelan-pelan. 4K 30 frame per second, Ace mati. Ya, kualitasnya jadi seperti ini. Dan ini 4K 30 frame per second, Ace mati, pasti goncangannya bakal sangat-sangat parah, pakai banget cuy. Ya, berikut cuy, gimana? Ini berjalan terus berlari. Full HD 30 frame per second, Ace hidup. Kalau Full HD 30 frame per second, kestabilannya seperti ini cuy. Kalian bisa menilai sendiri. Dan tentunya dengan scene yang sama, sesama mungkin,
minimal sama lah, pakai banget lah gitulah lah pokoknya gitu. Nah ini 30 frame per second, Full HD 30 frame per second. Kestabilannya bakal seperti ini. Pastinya untuk ketajamannya itu pasti bakal berkurang banget dari 4K ke Full HD, sangat jauh banget. Ini berjalan dan kalau berlari ya jadinya bakal seperti ini. Full HD 120 frame per second, harusnya bisa di slow mo pakai banget ini. Kesimpulannya cuy, untuk harga 1 jutaan ini merupakan salah satu kamera yang terbaik. Terlebih dia udah memiliki touchscreen dan udah ada penstabil video alias EIS. Dan yang pasti kalau kalian pengen performa yang benar-benar berimbang antara kualitas video dan juga hasil kestabilannya, pilih Full HD 30 frame per second. Kualitas suara ya nggak perlulah diharapkan dari action cam murah, itu nggak ada yang bagus untuk action cam yang murah. Dan yang pasti untuk low light-nya juga ya nggak perlu diharapkan. Sejatinya action cam itu bukan buat low light. Nggak usah jauh-jauh, GoPro 10 yang sekarang aja itu low light-nya ya masih kurang juga cuy. Terima kasih udah menonton, nantikan video keseruan lainnya. Yo.